Presented by ProDIAD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Resti Frasiski di podcast IAT bersama dosen kami Pak Egy Tanadi Taufik. Kami akan membahas mengenai Living Quran yang akan dibahas langsung oleh Bapak. Silakan. Oke, jadi ide Living Quran, ide podcast hari ini sebenarnya berangkat dari diskusi saya dengan Resti semalam, teman-teman. Resti ini mahasiswa akhir yang sedang ingin menulis skripsi tentang Living Quran. Ya, topiknya apa? Tentang ngelenggang. Ngelenggang, apa itu ngelenggang? Ngelenggang itu adalah syukuran 7 bulanan, ritual 7 bulanan, syukuran 7 bulanan di Loloan Timur Bali. Ibu hamil yang menginjak 7 bulan itu, Pak. Ya. Jadi idenya adalah untuk membahas, untuk menggunakan Living Quran sebagai mekanisme untuk mengamati tradisi atau ritus atau ritual ngelenggang yang ada di masyarakat Loloan di Bali gitu. Nah, saya ketemu dengan Resti semalam, itu pertemuan pertama kali di Prodi ya, di tempat kantor biasa kita, di kantor Prodi. Kita punya perpustakaan dan juga koleksi skripsi. Resti tentu salah satunya yang sedang membaca skripsi ya. Membaca skripsi mahasiswa angkatan-angkatan sebelumnya yang berkenaan tentang living dan juga penelitian Al-Quran secara lapangan gitu. Nah, tentu kan dalam pertanyaan Resti sederhana ya. Bagaimana cara kerja Living Quran sebenarnya, ya kan? Nah, saya kira itu pertanyaan yang juga sering ditanyakan bahkan sejak awal pencetusan Living Quran ya. Sejak awal pencetusan Living Quran itu. Cuman saya ingin tahu dulu gitu, dalam bayangan Resti sebagai mahasiswa semester akhir yang sedang ingin menyelesaikan skripsi gitu ya. Living Quran yang dipahami oleh Resti seperti apa sih? Living Quran adalah bentuk bagaimana masyarakat menghidupkan Al-Quran. Maupun itu berbentuk cara membacanya, cara pengalamannya memperlakukan Al-Quran gitu ya Pak. Ada seperti yang di Bali itu ngelenggang itu, ada beberapa pembacaan Al-Qurannya, tahlilnya gitu. Baca Al-Quran apa? Al-Quran surat apa yang dibaca? Surat Yasin, tahlil dan ya burdah ya dibacanya. Berarti sholawat burdah dan sholawat juga Yasin dibacakan saat ritual ngelenggang itu. Ya. Saat kapan ngelenggang dilakukan? Saat usia kehamilan ibu hamil 7 bulan. Itu ya. Jadi bagi mahasiswa memahami bahwa seperti Resti memahami bahwa Living Quran adalah sebuah fenomena ya. Sebuah fenomena di mana masyarakat menghidupkan atau mengamalkan Al-Quran, living the Quran. Ya, living the Quran. Ini pemahaman yang tidak salah gitu. Walaupun nanti kita akan melihat sebuah kontras, teman-teman. Resti juga akan melihat sebuah kontras ya. Resti memahami bahwa Living Quran adalah sebuah fenomena di mana masyarakat mengamalkan, menghidupkan dan bahkan memeriahkan Al-Quran entah dalam bentuk keseharian maupun dalam ritual-ritual yang sifatnya performatif dan spesifik. Contohnya tadi tradisi ngelenggang yang ada di Bali gitu. Ngelenggang sendiri adalah salah satu contoh di mana ritual itu berlangsung secara pada waktu yang sudah ditentukan oleh masyarakat ya, yaitu saat usia janin 7 bulan. Semester ketiga. Nah, kita bisa melihat bahwa sebetulnya tradisi ngelenggang gitu ya. Dalam bahasa yang lain juga ada istilahnya mandi 7 bulan. Itu yang ada di tradisi Melayu dan Banjar gitu ya, mandi 7 bulan dan juga sempat dibahas dalam disertasinya Ahmad Rafiq dalam di Temple University ya, Temple University graduate. Judulnya The Reception of the Quran in Indonesia, a case study of the place of the Quran in a non-Arabic speaking community. Resepsi Al-Quran di Indonesia, studi kasus tempat Al-Quran bagi komunitas komunitas non-Arab. Nah, beberapa mahasiswa mungkin langsung merasakan klik ya, ada semacam klik gitu. Ada momen realisasi atau momen ahnya bahwa berarti ini Ahmad Rafiq yang Living Quran dong gitu ya. Berarti ini Ahmad Rafiq yang sering dikutip oleh mahasiswa dan para dosen di kelas Living Quran dan juga penelitian dong gitu. Saya bisa jawab iya gitu ya, bahwa ini adalah Ahmad Rafiq, lulusan Temple University S3,
bidangnya filosofi, dan juga dosen Unsur Gereja Yogyakarta, mantan direktur pasca sarjana serta dosen IAT. Salah satu tokoh yang menginisiasi istilah atau nomenklatur Living Quran. Jadi pertanyaannya adalah apakah Ahmad Rafiq adalah bapak tanda petik Living Quran gitu. Nah, teman-teman akan langsung notice, apakah Living Quran disebutkan dalam disertasi? Jawabannya tidak. Ya kan? Saya dan Resti ngecek itu semalam. Tidak, istilah Living Quran tidak disebutkan secara spesifik, dan Living Quran bukan menjadi semacam fondasi untuk, tidak ada istilahnya case study of the Living Quran in a non-Arabic speaking community gitu. Lantas bagaimana kemudian, pertanyaannya ya, kita menggunakan Living Quran gitu, pertanyaannya. Teori apa yang dipakai? Bagaimana cara kerjanya? Bagaimana cara penelitian Al-Quran dengan Living Quran gitu. Dan pertanyaannya lagi adalah, kalau begitu, kalau Living Quran dapat digunakan, apakah Living Quran bersifat aplikatif? Lalu kalau Living Quran bersifat aplikatif, apakah dia adalah sebuah teori atau pendekatan? Itu pertanyaan lanjutannya kan kemudian. Nah, kalau bagi Resti sendiri sejauh ini Living Quran itu apa sebenarnya? Apakah dia sebuah teori, pendekatan, paradigma, atau fenomena gitu? Living Quran termasuk pada pendekatan ya Pak, itu untuk memahami bagaimana Al-Quran itu hidup di masyarakat gitu. Oke. Dan pendekatan, bagaimana cara pendekatannya bekerja? Cara pendekatannya bekerja yang menurut Pak Ahmad Rafiq itu, Ya, menurut siapapun lah. Oh, itu yang eksegesis itu Pak. Ya. Ya. Yang pertama itu ada resepsi eksegesis. Itu menurut Turos gitu ya Pak. Menurut pemahaman dari, misalkan dari kiai saya gitu. Menurut kiai saya begini gitu ya Pak. Lalu ada teori resepsi estetis. Iya. Itu bagaimana keindahan dari resepsi Al-Qur'an tersebut. Keindahan apa ini? Al-Qur'an itu dari segi bacaannya, segi pakaiannya, dari segi simbol-simbol di dalam pelaksanaan living, kayak kaligrafi gitu ya, betul. Lalu satu lagi itu ada resepsi fungsional gitu. Resepsi fungsional itu seperti bagaimana dalam dilakukan, bagaimana melakukan tradisi gitu ya Pak. Fungsional, misalkan di Ngelenggang itu ada pembacaan ayat Al-Quran, Yasin gitu, tahlil, itu masyarakat bermaksud untuk meminta perlindungan bagi ibu hamil dan janin, seperti itu. Oke, itu pandangan yang menarik dari Resti, bahwa Living Quran kemudian menjadi sebuah pendekatan ya. Nah, pendekatan tidak sama dengan teori, teman-teman. Pendekatan bukan teori, pendekatan bukan paradigma. Pendekatan itu ya pendekatan, dia adalah sebuah, kalau misalkan sebuah analogi, mungkin dia sebuah kacamata gitu ya. Atau mungkin dia sebuah pendekatan bisa dianggap sebagai sebuah tata cara yang khas dan spesifik, yang membuat suatu kajian itu dapat dikerjakan gitu. Nah, asumsinya bahwa Living Quran adalah sebuah pendekatan. Nah, ingat tadi ada sebuah paradoks di sini, teman-teman. Teman-teman mungkin sadar ya. Pertama tadi kita bersepakat bahwa Living Quran adalah sebuah fenomena tentang bagaimana Al-Quran dihidupkan dan diamalkan di tengah masyarakat, ya kan? Dalam bahasa Arabnya mungkin Ihya'ul Quran, ya kan? Ihya'ul Quran. Idenya tentang living the Quran. Nah, dalam definisi kedua kemudian Resti dan juga saya kemudian berbicara tentang Living Quran mungkin bukan sebuah fenomena saja Pak, tapi juga adalah sebuah pendekatan. Nah, pendekatan ini berarti mengasumsikan bahwa kita sebagai orang luar, kita sebagai seorang peneliti, ingin mengamati bagaimana kemudian masyarakat di luar diri kita, entah itu masyarakat di kampung kita atau di kampung lain, atau di perkotaan, entah di masa kini atau di masa lalu ya, mengamalkan dan meresepsikan serta mengapropriasi entah itu teks-teks Al-Quran atau teks-teks ekstra Al-Quran, apa itu misal tafsir, sirah, hadis, hasyiyah dan lain-lain, dan mengamalkannya dalam keseharian. Artinya apa? Bukan
living Quran sebagai pendekatan bukan melihat Quran sebagai sesuatu yang diamalkan, tapi melihat diri kita yang mengamati bagaimana Al-Quran diamalkan dan diresepsi serta diapropriasi oleh masyarakat. Itu living Quran yang kedua ya berarti. Nah, kita jadi punya pertanyaan lain kemudian. Nah, kalau misalkan living Quran adalah sebuah pendekatan, apakah ia bisa masuk dalam landasan teori? Iya. Apakah landasan teori sama dengan pendekatan? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Iya. Iya, bisa karena Bisa karena untuk memahami iya betul. untuk memahami living Quran tersebut, kita memerlukan teori resepsi, itu Iya. salah satunya. Oke. Iya. Oke, berarti di landasan teori tadi yang dimasukkan apakah living Qurannya atau teori resepsinya atau dua-duanya? Living Quran dan teori resepsi. Berarti dalam landasan teori bagi Resti yang dimasukkan adalah dua hal sekaligus, living Quran dan teori resepsi. Asumsinya kemudian kalau living Quran masuk sebagai landasan teori, maka dia bukan pendekatan. Dia adalah sebuah teori. Nah, sebuah teori mengasumsikan bahwa ketika kita memahami teori sebagai ketika kita memahami living Quran sebagai sebuah teori, maka ada premis-premis yang dibangun. Contoh apa? Dalam buku ini, metodologi penelitian living Quran dan hadis, disebutkan bahwa oleh Mansur, living Quran adalah tentang bagaimana masyarakat muslim menghayati Al-Quran. Ya kan? Kemudian dalam misalkan Muhammad Yusuf, penulis lain. Muhammad Yusuf mengasumsikan bahwa living Quran bahwa Al-Quran yang hidup di tengah masyarakat dapat diamati dengan teori-teori lintas disiplin. Contohnya apa? Sosiologi. Ya. Dan lain-lain. Ada juga nanti living hadis yang dipromosikan oleh misalnya Nurun Najwa, Al-Fatih Suryadi Laga, dan juga Profesor Suryadi almarhum. Nah, catatan dari Resti ini menarik teman-teman. Karena apa? Kita tidak kemudian memahami living Quran bukan hanya sebagai fenomena, artinya Quran yang hidup di tengah masyarakat, bukan hanya sebagai sebuah pendekatan. Dalam artian apa? Dalam artian dia menjadi sebuah let's say diskursus atau wacana yang dibahas serta kacamata yang digunakan, tapi juga sebagai sebuah teori gitu. Teori yang rigid ya, yang spesifik, cara kerjanya jelas dan lain-lain. Nah, dengan begitu kemudian maka ada semacam dilema gitu. Karena apa? Karena karena dalam tulisan saya di 2023 judulnya Dilema Living Quran. Teks judulnya Dilema Living Quran, teks fenomena dan wacana atau wacana kalau tidak salah saya berbicara tentang yang saya sebut sebagai fragmentasi epistemologis living Quran. Fragmentasi epistemologis itu maksudnya apa? Itu bahasa keren yang digunakan oleh Foucault untuk menjelaskan tentang patahan istilah atau ketidaksepemahaman antar para sarjana tentang living Quran. Kegelisahan Resti ini valid teman-teman. Ini juga kegelisahan yang sebenarnya dilalui oleh mahasiswa sebelum Resti. Saya mencatat dalam 3-4 tahun terakhir ada setidaknya 10 mahasiswa yang menggunakan living Quran. Entah sebagai pendekatan ataupun sebagai teori. Ada juga yang tidak menggunakan istilah living Quran sama sekali, tidak menggunakannya sebagai pendekatan, tidak menggunakannya sebagai teori, tapi melakukan penelitian Al-Quran di lapangan. Ya, saya bisa contohkan misalnya ada penelitian tentang tradisi kalender Abage, tentang Rabu Wage di desa Cikalong, Pangandaran. Dia tidak menggunakan teori living Quran, tapi menggunakan teori analisis antropologi struktural Levi-Strauss. Juga ada mahasiswi berjudul Eva Novia mengerjakan skripsi yang sangat baik menurut saya sampai bawa skripsinya berjudul Nalar Sekses Pesantren. Tidak terlalu tebal skripsinya. Santriwati Nurul Huda sebagai tubuh wacana dan pengalaman dalam spektrum An-Nisa ayat 34. Nah, dia tidak menggunakan dia tidak menggunakan living Quran di sini, ya. Dia menggunakan dua teori, satu dialektika materialisme dari Karl Marx dalam bukunya Das Kapital, yang kedua dia menggunakan konsep arkeologi pengetahuan dari Michel Foucault. Ini satu contoh penelitian yang padat, yang sangat serius dengan menggabungkan dua pendekatan sekaligus, pendekatan kualitatif dan kuantitatif.
dengan ide untuk mengkuantifikasi atau mengkalkulasi pemahaman dan penilaian seseorang terhadap pemahaman Al-Quran. Nah, ada juga skripsi yang lain yang tidak juga menggunakan istilah living Quran gitu ya, di antara 10 tadi yang saya contohkan, yaitu ada liminalitas dan simbolisme hizib. Ini skripsi dari Pupu Mas Pupa, skripsi tahun 2024. Kalau tadi ini Epanovia 2023, ini Pupu Mas Pupa 2024. Dia berbicara tentang ritual hizib asror di jemaah manakib yang ada di pesantren Bahrul Ulum di Kawali. Nah, dia menggunakan tadi teori yang dia sebutkan di depan, liminalitas dan juga simbolisme dari tokoh yang bernama Victor Turner. Nah, idenya adalah tentang bagaimana sebuah ritus atau ritual itu tuh memiliki tiga tahapan dalam sejarahnya, yaitu tahapan pra-ritual, ya, bagaimana pengkondisian masyarakat sebelum ritual, lalu ada limit yang disebut sebagai liminalitas, lalu ada tahapan proses ritual tentang bagaimana pengondisian masyarakat agar mau terlibat dalam ritual yang telah disepakati bersama oleh masyarakat. Dan yang ketiga adalah pasca ritual, yaitu tentang konsekuensi moral, konsekuensi sosial, konsekuensi kultural pasca pelaksanaan ritual keagamaan atau ritual tertentu ya, harus keagamaan. Nah, teori ini digunakan untuk mengamati tadi pra, saat dan pasca ritus hizib asror di pesantren Kawali. Ini skripsi tahun 2024. Ini sangat tebal kalau yang ini. 110-120-an halaman. Nah, ini di antara beberapa contoh teman-teman tentang bagaimana penelitian Living Quran di Darussalam Ciamis itu 10 di antaranya beberapa tidak menggunakan istilah Living Quran walaupun masuk ke dalam kategori yang kita sebut di awal. Living Quran sebagai sebuah fenomena. Ya. Kita kemudian jadi punya pertanyaan lain gitu. Saya ingin kembali ke tulisan saya tadi 2023 tentang dilema Living Quran. Nah, di tulisan 2023 saya mengkritik tentang ketidaksepemahaman para sarjana dalam memahami Living Quran. Di kubu 1 kita punya Ahmad Rafiq dengan disertasinya tadi ya, The Reception of the Quran in Indonesia, dan juga beberapa tulisannya di ayat. Contohnya adalah ini, Living Quran, teks, praktik, dan idealitas dalam performasi Al-Quran. Nah, Ahmad Rafiq memahami bahwa Living Quran bukan sebuah teori. Living Quran juga bukan sebuah pendekatan. Living Quran adalah sebuah fenomena. Artinya apa? Dia tidak masuk di landasan teori. Konsekuensinya apa teman-teman? Ketika kita ingin membahas Living Quran, kita harus cari teori lain. Ini bahkan dicontohkan langsung oleh Ahmad Rafiq. Ahmad Rafiq tidak menggunakan teori yang disebut Living Quran dalam disertasinya. Dia menggunakan teori resepsi. Dia menggabungkan 4 tokoh. William Cantwell Smith dan Levering dan lain-lain ya, Gale dan beberapa tokoh lain untuk mengembangkan tadi 3 teori resepsi yang sudah disebutkan oleh Resti, yaitu teori resepsi, eksegesis, estetis dan juga fungsional. 3 aspek resepsi ini yang kemudian digunakan sebagai variabel dalam penelitian Living Quran belakangan ini gitu, termasuk penelitian yang menggunakan nomenklatur Living Quran dan sebagai pendekatan. Kita punya contoh di mahasiswa kita di tahun 2000, sejak tahun 2022 hingga tahun 2025. Kita punya Kusnadi, kita punya di tahun 2022 kita punya Adi Ridwan, Living Quran, kita punya Nida Alfiatus Sa'ada, Living Quran juga tradisi Rabu Kasan. Kita juga punya Muhammad Rafiq Al-Muiz, Living Quran tentang sakralitas kewalian Syekh Abdul Muhyi. Beberapa di antaranya. Nah, keempat mahasiswa ini punya kesamaan. Apa kesamaannya? Di bab 2, di landasan teori, mereka mengutip Ahmad Rafiq dan para muridnya. Ya. Mengutip Ahmad Rafiq dan para muridnya tentang Living Quran dengan mengasumsikan bahwa Ahmad Rafiq lah yang menginisiasi teori dan tahapan-tahapan penelitian Living Quran. Nah, yang saya kritik kemudian, Ahmad Rafiq tidak merumuskan bagaimana Living Quran bekerja. Justru di tahun 2020 di buku Living Quran, Ahmad Rafiq ingin bilang bahwa biarkan Living Quran apa adanya, biarkan Living Quran bergulir, berkembang sebagai sebuah fenomena dan wacana lintas disiplin. Jangan bendung dia dengan sebuah teori yang disebut teori resepsi. Artinya apa? Living Quran bukan hanya tentang resepsi masyarakat.
Dia bisa juga tentang semiotika, dia bisa juga tentang formasi, dia bisa juga tentang trauma, dia bisa juga tentang memori, dia bisa juga tentang tadi liminalitas, ya, dia bisa juga tentang simbolisme, dia bisa juga berbicara tentang banyak hal lain, ya. Tentang bagaimana Al-Quran berada di tengah masyarakat. Nah, kemudian kita punya kubu yang kedua. Kubu yang kedua itu yang saya sebut Living Quran B di tulisan saya, itu diinisiasi oleh dua orang, yaitu Saifuddin Zuhri Qudsi dan Subhani Kusuma Dewi. Mereka membuat buku di tahun 2018 something ketika saya masih masuk S1, judulnya Living Hadis. Living Hadis, bukan Living Quran, Living Hadis. Nah, ide mereka Living Quran dan Living Hadis itu seharusnya tahapan-tahapannya jelas. Satu, ya, bahwa Living Quran, Living Hadis itu satu penelitian lapangan, sehingga apa, setiap orang yang ingin melakukan penelitian living dia harus ke lapangan. Nomor dua apa, setiap orang yang ingin penelitian Living Quran dan Hadis dia harus melihat fenomena masyarakat, berangkat dari sebuah fenomena, ya. Lalu setelah melihat fenomenanya ditanyakan apa dalilnya. Contoh tadi ada tradisi ngelenggang yang dibaca surat Yasin. Kalau kita tanya ke Resti atau kita tanya ke masyarakat di sekitar di kampung Loloan di Bali, sejak kapan sih orang-orang di Loloan di Bali mengamalkan ngelenggang? Mungkin mereka akan bilang kapan kalau Resti kira-kira? Berapa ratus tahun atau berapa puluh tahun kira-kira? Apakah mereka punya jawaban yang clear tentang itu? Iya. Ada beberapa tokoh yang saya wawancara. Jadi jawabannya, saya dari dulu, dari nenek moyang saya, semenjak Islam masuk ke Bali. Bali itu Islam di Bali itu berawal dari masyarakat Bugis yang masuk ke Bali. Bukan dari Jawa, ya? Bukan ya. Dari Sunda, ya? Tapi dari Bugis. Ya. Ya. Menarik sekali. Makanya namanya ngelenggang, ya. Ngelenggang. Ya. Berarti ada ratusan tahun itu ya tradisinya, ya. Mungkin ada ratusan tahun, nenek moyang, kita ngomong nenek moyang saya gitu, ya. Ratusan tahun tradisi ngelenggang yang ada di Bali. Asumsinya adalah kemudian tradisi ini sudah berakar, sudah mengakar, dan masyarakat mungkin tidak punya lagi sumber teks primer. Mereka tidak punya sumber teks primer yang menjadi acuan, ya, atau patokan pelaksanaan tradisi ngelenggang, ya kan? Nah, pertanyaan susulannya kemudian adalah, apakah tradisi ngelenggang yang ada di Bali sama dengan tradisi ngelenggang yang ada di Bugis, di Sulawesi? Ya, untuk itu sangat disayangkan, saya belum paham juga. Ya kan? Nah, kalau asumsi kita ngelenggang itu muncul di periode sejak Islamisasi Bali, sejak munculnya kelompok migrasi besar dari Sulawesi ke Bali, maka kemudian masyarakat Muslim tadi tidak hanya membawa dirinya dan keluarganya serta uangnya, tapi juga membawa pemahaman keagamaannya, membawa Al-Qur'annya, membawa tradisinya dan identitasnya, serta membawa ritual yang sering mereka lakukan di tanah kelahiran mereka. Itu kan sebagai contoh, ya. Nah, kita asumsikan misalkan Islamisasi di Bali terjadi berapa ratus tahun belakangan gitu. Nah, bagi Saifuddin Zuhri, kalau masyarakat Loloan Bali tidak tahu dasar atau sumber dari tradisi Loloan, tradisi ngelenggang yang ada di Bali, maka kita sebagai peneliti lah yang mencari dalilnya. Karena apa? Asumsinya tradisi yang dibawa berkat kelompok migrasi dari Sulawesi ke Bali itu meninggalkan jejak yang mereka sebut sebagai bodily hexis. Bodily hexis itu artinya apa? Mengikat secara ketubuhan. Tradisinya menjadi memori yang melekat dalam tubuh masyarakat sejak nenek moyang, tapi mereka mungkin sudah lupa dalilnya. Mereka sudah lupa teksnya, mereka sudah lupa dalilnya, mereka sudah lupa sumber-sumber kitab kuningnya mungkin. Sehingga itu tugas peneliti IAT yang mencari kitabnya. Nah, ada kekurangan dan kelebihan di sini. Kelebihannya dulu adalah kita mungkin lebih tahu tentang itu, tentang satu fadilah surat Yasin. Mungkin masyarakat nggak tahu, kita tahu kan? Atau tentang kekhasul Quran dalam surat Yasin misalnya. Kita bisa cari dalam kitab-kitab, ya. Dalam misalnya Al-Itqan, misalkan dalam tafsir, misalkan juga dalam Syamsul Ma'arifnya Al-Buni tentang jimat, ya. Itu beberapa contoh diantaranya tentang misalnya fadilah Yasin. Tapi kelebihan ini juga jadi kekurangan, Resti, saya kira. Ya enggak? Resti mungkin tahu satu kata yang tepat untuk
praktik ini. Apa itu satu kata yang tepat? Yaitu cocokologi. Cocokologi. Ada potensi cocokologi di antara mahasiswa yang berusaha mencarikan teks atau mencarikan dalil yang hilang di tengah masyarakat. Kita sebagai orang luar mengamati masyarakat yang nggak tahu dalilnya, kita carikan dalilnya. Iya, kalau dalilnya cocok, alhamdulillah. Kalau misalkan dalilnya nggak cocok, bagaimana? Cocokologi jadinya. Memaksakan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Nah, itu catatan bagi Living Quran menurut Saifuddin Zuhri Qudsi, itu yang saya kritik ya. Adanya upaya tanda petik cocokologi dan juga misapropriasi teks yang tidak pada tempatnya. Nah, ini tidak dilakukan oleh Ahmad Rafiq. Ahmad Rafiq tidak pernah memaksakan teks pada pengamalnya. Sebaliknya, bila Saifuddin Zuhri berangkat dari bagaimana fenomena di tengah masyarakat, Ahmad Rafiq berangkat dari teksnya dulu. Ahmad Rafiq berangkat dari teksnya. Apa dalilnya atau apa ayat Qur'annya? Bagaimana para ulama dari periode kenabian, kemudian dari ulama salafus sholih hingga ulama kontemporer memahami ayat itu, baru bagaimana masyarakat di Loloan Bali memahami ayat tadi. Itu cara kerja Ahmad Rafiq untuk melihat pergeseran ya, yang disebut sebagai transmisi dan transformasi. Transmisi pengetahuan dari Nabi dan para sahabat hingga ke masyarakat Loloan Bali, serta transformasi antar zaman. Perbedaan bagaimana cara Nabi dan para sahabat mengamalkan Yasin dan juga memberikan doa kepada janin usia 7 bulan, dan bagaimana masyarakat Loloan hari ini mengamalkannya. Ada transformasi. Ada transformasi di situ. Nah, transformasi ini dalam Ahmad Rafiq itu punya 2 dimensi. Apa saja dimensinya? Yaitu satu transformasi informatif. Artinya apa? Perubahan pemahaman dan informasi di tengah masyarakat. Contohnya apa perubahan informasi di tengah masyarakat tentang tradisi ngelenggang yang Resi tahu. Misalnya tadi ya, kemarin yang Resi ceritakan tentang perubahan teknis burda. Oh iya, salah satunya dalam pembacaan burda. Dalam pembacaan burda, ketika pelaksanaan ngelenggang tersebut ada beberapa tradisi yang biasa dilakukan oleh ibu hamil dan yang melakukan ngelenggang itu seperti dimandikan, ibunya ada namanya ngengsog juga. Ngengsog. Ngengsog itu saat ibu hamil, sebelum dimandikan ibu hamil dipijit perutnya oleh dukun bayi. Dukun bayi. Memakai misal kain tujuh kain yang tidak dipakai gitu, maksudnya khusus untuk tradisi tersebut. Setelah ngengsog itu lalu dimandikan. Nah, ketika dulu itu saat pelaksanaannya sambil diiringi oleh burdah. Qasidah burdah itu. Harus burdah. Gak boleh berzanji misalnya. Beberapa yang saya wawancarai menurutnya burdah dan berjanji itu sama. Ya, burdah itu berjanji burdah gitu. Sama dengan berjanji. Ya. Oke. Tuh dah berjanji katanya gitu. Burdah tuh apa? Tuh dah berjanji gitu katanya. Lalu yang saya lakukan observasi kemarin, dia sudah tidak menggunakan alat musik lagi. Jadi hanya pembacaan ininya saja, ayatnya saja, burdahnya. Kenapa tidak ada pelantunan musik lagi? Kalau itu menurut saya bagaimana ekonomi yang memadai gitu. Gimana maksudnya gitu. Pak? Karena budget ya. Budget ya, sesuai budget gitu misal. Let's say hadroh itu biayanya besar. Bukan karena let's say musik itu haram, bukan? Bukan. Oke. Iya. Lebih ke karena ini anggaran ya. Iya. Bahwa pelaksanaan ritual itu mahal, sehingga masyarakat berusaha untuk melakukan negosiasi. Nah, kita bisa amati ada 2 transformasi sekaligus di sini. Satu, transformasi informatif, perubahan dari misalkan teks burdah berjanji mana yang benar, lalu juga perubahan lain dari praktiknya ya. Lalu juga ada transformasi performatif. Misalnya dulu masyarakat menggunakan alat musik, acaranya itu meriah, dengan alat musik ini semua warga tahu, sekarang dibuat lebih tertutup dan privat ya. Tapi dengan tujuan yang sama, apa kira-kira manfaat dari tradisi ngelenggang? Untuk memohon perlindungan untuk ibu hamil dan janin agar tetap sehat, lahir dengan lancar, dengan keadaan yang sempurna gitu Pak, dengan dibacaannya itu.
Iya. Setelah ya doa air yang dipakaikan untuk ibu hamil mandi juga itu dengan yang sudah dibacakan ayat-ayat tertentu itu di dalam pengajiannya itu. Oke, ini catatan yang menarik ya tentang bagaimana kemudian masyarakat percaya bahwa ritual ini membawa semacam suatu keberkahan tertentu, suatu manfaat tertentu. Ini yang tadi kita sebut sebagai resepsi fungsional. Masyarakat menaruh pengharapan tertentu atas pelaksanaan ritual ini. Permohonan untuk perlindungan bagi ibu hamil dan juga janin serta lain-lain, peningkatan iman dan lain sebagainya. Disertasi Ahmad Rafiq juga berbicara hal yang sama ya. Ada juga tradisi tadi yang saya sebut sebagai mandi-mandi 7 bulan. Mandi-mandi 7 bulan berbicara tentang bagaimana tradisi, bagaimana terdapat pembacaan sholawat dan juga beberapa ayat Al-Quran. Tidak hanya Yasin, kalau di Banjar selain Yasin juga ada pembacaan lain, surat Maryam dan surat Yusuf. Maryam dibacakan agar anaknya itu solihah dan cantik seperti Maryam. Yusuf dibacakan agar anaknya solih dan ganteng seperti Nabi Yusuf. Walaupun pada akhirnya menurut Ahmad Rafiq, tujuan masyarakat tidak untuk menyamakan anaknya dengan Yusuf ataupun Maryam, tapi untuk memohon keberkahan dalam hidup. Nah teman-teman, dalam tulisan saya tadi, Dilema Living Quran, selain Living Quran tanda petik mazhab Ahmad Rafiq dan Living Quran mazhab Saifuddin Zuhri dan Subhani Kusumadewi, ada mazhab ketiga yang ada di buku ini. Ditulis oleh Abdul Mustaqim, kemudian di follow up lagi oleh Dr. Ubaidillah di PT IKI. Apa itu? Yaitu Living Quran sebagai upaya pemurnian ajaran Islam untuk menjauhkan diri dari bid'ah yang sayyi'ah terutama. Ngelenggang itu ada nggak di zaman Nabi? Tidak ada. Nggak ada. Ada nggak di zaman sahabat? Tidak ada. Ada nggak di zaman tabi'in? Tidak ada. Nah, berarti kan ini sebuah bid'ah. Kalau sebuah bid'ah, apakah boleh dilaksanakan? Nanti ada ulama yang bilang wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Nah, tugas kita sebagai peneliti IAT bukan tentang benar dan salah. Kita tidak akan mungkin menghakimi masyarakat dengan apa yang mereka lakukan. Yang bisa kita lihat adalah yang bisa kita lakukan adalah memotret fenomena dan menjelaskan mengapa fenomena itu terjadi. Tentang salah benar itu urusan masing-masing. Tapi ide Living Quran sebagai upaya untuk tadi memurnikan itu adalah ide yang menarik. Walaupun tadi sebagai kritik juga, ini model Living Quran sebagai dakwah dan pemurnian, bukan sebagai sebuah diskursus akademik yang proper. Nah, saya kira 3 mazhab tadi, Living Quran sebagai sebuah pengamatan tentang Al-Quran yang hidup atau Al-Quran Al-Hay, serta Living Quran sebagai upaya untuk mengamati dan mencarikan dari Al-Quran yang sudah dihidupkan di tengah masyarakat atau Al-Quran Al-Muhyi, serta yang ketiga, upaya untuk menghidupkan Al-Quran dan ajaran yang benar di tengah masyarakat dan memurnikan Al-Quran di tengah masyarakat atau Ihya'ul Quran, menjadi 3 mazhab utama dalam Living Quran. Dan teman-teman yang ingin melakukan Living Quran perlu tahu tentang ini. Saya kira itu dari saya, Resti. Ya, terima kasih Pak dosen Pak Egy Tanadi Taufik yang telah memberikan terima kasih banyak. Terima kasih. Dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.